Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi ini kita dapat memulai minggu ini dengan ibadah. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil satu. Sebelum selesai, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah. Sama-sama katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Kau memberi kami kesempatan anugerah untuk dapat beribadah kepada Engkau. Meskipun kami beribadah dari rumah saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk ibadah kami ini dari awal pertengahan akhir Kau pimpin dan sertai. Kiranya semua yang kami lakukan Tuhan memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan kita begitu baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Mari kita angkat sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan lagi, naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Thy word is a lamp unto my feet. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you are there right beside me, and nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu semuanya kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan para murid yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali bersama-sama pada saat ini untuk belajar dari firman Tuhan. Mari sebelum lebih jauh kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon pertolongan-Mu pada kami semua. Kami rindu untuk diajar oleh firman Tuhan. Dan biarlah juga firman-Mu ini menegur kami dan membimbing kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita pernah mengalami atau menjadi korban ditipu oleh seseorang, ya, tertipu oleh seseorang. Tentu perasaan kita sama, ya, karena saya juga pernah mengalami, ya, ditipu oleh orang. Rasanya memang tidak nyaman, ya, tidak mengenakan. Kita bisa merasa geram, ya, kita bisa marah. Namun tahukah Anda bahwa manusia justru sering menipu dirinya sendiri? Nah, bayangkan ditipu oleh orang, kita bisa merasa tidak nyaman, kita bisa kecewa, kita bisa marah. Bagaimana dengan ketika kita mendapati diri kita menipu diri kita sendiri? Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat lebih jauh, ya, dari firman Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Roma pasal yang kedua ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, dan para murid yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagian besar di antara kita saya yakin tahu tentang latar belakang dari Paulus.
dia berkeluarga negaraan Roma ya, berkeluarga negaraan Roma, tetapi dia latar belakangnya adalah orang Yahudi asli. Jadi mendapatkan keluarga negaraan Roma itu adalah satu penghargaan yang tidak sembarangan ya. Itu adalah satu bentuk penghargaan. Nah, Paulus berkeluarga negaraan Roma tetapi punya latar belakang orang Yahudi tulen. Nah, dia bahkan juga adalah seorang Farisi. Ya, kita tahu orang Farisi itu adalah atau maupun ahli Taurat adalah orang yang begitu berpegang pada tradisi-tradisi ya, pada hukum Taurat. Nah, di dalam suratnya kepada orang-orang Yahudi di Roma maupun juga orang-orang non-Yahudi yang masuk ke dalam golongan Yahudi, Paulus memberikan sebuah apresiasi ya, dia menghargai profesi orang Yahudi ya. Dengan jujur dia katakan, kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Jadi ini kelebihan-kelebihan orang kaum Yahudi yang dia sampaikan ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nah, dia sampaikan selanjutnya, dan kamu yang bermegah di dalam Allah, kamu tahu akan kehendak Allah, dan karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Engkau pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan, segala kepandaian dan kebenaran. Nah, luar biasa ya. Jadi Paulus menyampaikan ini kelebihan-kelebihan orang Yahudi dibanding orang-orang yang non-Yahudi. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Ini satu pertanyaan refleksi yang begitu penting ya dari Paulus kepada orang-orang Yahudi ya, yang begitu memegang hukum Taurat, yang begitu bermegah berbangga dengan hukum Tauratnya. Dia katakan, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Nah, Bapak, Ibu, dan para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari bagian ini, Paulus seakan-akan menguliti kebobrokan orang Yahudi. Satu sisi, mereka punya kelebihan tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik, ya, memberikan pengenalan akan Allah, pengenalan akan kehendak Allah, apa yang baik akan dan juga apa yang tidak baik. Namun pengenalan mereka akan Allah, akan hukum Taurat tidak sejalan dengan aplikasinya, dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengajarkan yang baik, justru mereka tidak melakukan, justru mereka melanggar hukum Taurat dengan melakukan hal yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi pengetahuan mereka, pengenalan mereka akan Allah tidak sejalan dengan kehidupan mereka, praktek kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya Paulus di dalam suratnya dia katakan, engkau bermegah atas hukum Taurat, ya, itu baik. Ya, mengapa engkau sendiri justru menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Jadi Paulus menyampaikan lagi bahwa dengan dosa yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, justru mereka lakukan dosa itu sebagai satu bentuk sebetulnya mereka menghina Tuhan. Mereka tidak menghormati Allah dengan dosa mereka. Ya, justru mereka menjadi batu sandungan. Ya, sekali lagi, jadi pengenalan mereka akan Allah tidak sejalan dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah kebobrokan yang disampaikan Paulus pada orang-orang Yahudi itu. Mereka hanya menggunakan hukum Taurat itu seperti jubah keagamaan, dan dengan leluasa mereka bisa menghina, menghakimi orang. Bapak, Ibu, dan para murid yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini apa yang bisa kita pelajari? Yaitu yang pertama, jangan mudah menghakimi orang lain, ya. Orang yang suka menghakimi orang lain biasanya mereka menutupi atau berusaha menutupi kelemahan mereka. Ya, mereka berusaha untuk menutupi kelemahan mereka. Dan yang kedua, jangan munafik, ya. Jangan munafik. Orang yang munafik adalah orang yang
menipu dirinya sendiri, ya. Jadi jangan menutupi kebobrokan, kekurangan kita dengan istilahnya jubah rohani. Ingat, Tuhan melihat hati, ya. Tuhan melihat hati. Nah, yang ketiga yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, mari kita menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tahu tentang kebenaran, tentang kehendak Tuhan. Mari kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika tidak, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 22, firman Tuhan di sana katakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Ya. Jadi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, ya. Jadi sekali lagi, ditipu orang saja tidak enak, ya, tidak menyenangkan, ya. Kita bisa marah. Apalagi kalau kita menipu diri kita sendiri. Ya. Ingat, mari kita hidup jujur, ya. Pekerjaan iblis waktu Adam dan Hawa berdosa, yaitu karena iblis itu menipu. Makanya firman Tuhan katakan iblis itu adalah bapa segala penipu, bapa segala dusta. Jadi mari, ya, kita tahu bahwa hidup ini Tuhan melihat hati kita. Mari kita hidup dengan jujur, ya, mendengar firman Tuhan dan juga lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai guru, mari kita menjadi guru yang baik, guru yang benar, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita mengajar di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, jadilah seorang anak, seorang murid yang benar, ya. Lakukan tugas dan tanggung jawab kalian masing-masing, ya, dengan benar, ya. Lakukan dengan benar, dengan jujur. Jangan dengan tipu-tipu, ya, jangan dengan tipu muslihat. Ingat, Tuhan mengenal hati kita, Tuhan menilai hati kita. Biarlah ketika Dia melihat hati kita, Dia mendapati sebuah hati yang jujur di hadapannya, yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua, ya, baik Bapak Ibu guru dan juga anak-anak, ya, murid-murid sekalian, untuk hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.